Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izwana dari Sistem Informasi 6, nomor BP 19101152610260. Di sini saya akan menjelaskan rancangan ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram dari kasus berikut. Soalnya, gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier, dan supplier melakukan pengecekan terhadap permintaan obat dari gudang farmasi dan melakukan pengiriman obat kepada gudang farmasi. Di kasus ini memiliki 4 entiti, yaitu supplier, gudang farmasi, puskesmas, dan pimpinan farmasi. Yang pertama, gudang melakukan permintaan obat kepada supplier. Di supplier melakukan pengecekan obat, lalu obat tersebut dialirkan kembali ke gudang farmasi. Di gudang farmasi juga melakukan pengecekan data obat kembali. Di gudang farmasi juga mengecek ketersediaan obat, dan di gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar atau SBBK beserta obat. Dan surat bukti SBBK beserta obat itu diserahkan kepada puskesmas dan untuk ditandatangani. Setelah itu, surat SBBK tersebut dan bukti permintaan obat itu diserahkan ke pimpinan farmasi untuk ditandatangani dan diserahkan juga kepada gudang farmasi di gudang farmasi. Setelah itu, di gudang farmasi membuat laporan persediaan dan membuatkan rangkap untuk diserahkan kepada pimpinan farmasi dan juga membuatkan rangkap. Yang ASI baru, jawaban ASI barunya itu di aliran sistem informasi baru. Di gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier. Di supplier membuatkan daftar permintaan obat dan melakukan pengecekan obat, dan obat itu diserahkan kepada gudang farmasi. Di gudang farmasi melakukan pengecekan. Setelah itu, di gudang farmasi menerima daftar permintaan obat dari puskesmas dan melakukan permintaan obat di gudang farmasi. Setelah itu, pengecekan obat. Setelah melakukan pengecek obat dan mengeluarkan surat bukti barang keluar atau SBBK beserta obatnya, dan SBBK tersebut beserta obat diserahkan ke puskesmas, lalu meminta penandatanganan untuk mengeluarkan bukti pembangkaian obat dan SBBK tersebut. Lalu diserahkan ke pimpinan farmasi untuk ditandatangani, dan setelah itu surat barang dan surat SBBK tersebut bertanda tangan, dan bukti pemakaian obat tersebut diserahkan juga ke gudang farmasi. Setelah itu, di gudang farmasi melakukan laporan persediaan
dan laporan persediaan itu dirangkap dan juga diserahkan ke pimpinan formasi dan juga dirangkap. Selanjutnya konteks diagram. Pertama, gudang formasi melakukan permintaan obat kepada supplier dan supplier melakukan pengecekan terhadap permintaan obat dari gudang formasi dan melakukan pengiriman kepada gudang formasi. Oke, di sini supplier. Yang terakhir, pembahasan tentang konteks diagram dari kasus berikut. Yang pertama, gudang formasi melakukan permintaan obat kepada supplier dan supplier mengirim obat ke sistem informasi gudang formasi. Di gudang formasi mengirim obat dan surat SBBK beserta obat ke puskesmas. Di puskesmas mengirim permintaan obat dan bukti pemakaian obat dan SBBK ke sistem informasi gudang formasi. Di gudang formasi atau di sistem informasi gudang formasi mengirimkan ke gudang formasi obat dan bukti pemakaian obat dan beserta SBBK-nya. Di gudang formasi juga mengirimkan surat SBBK dan laporan persediaan ke pimpinan formasi. Sekian, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.